Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Seluruh kegiatan Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, baik kegiatan ibadah, doa, maupun oase doa kontemplasi, akan dilaksanakan secara online mulai dari tanggal 31 Desember sampai 16 Januari 2021 dan dapat diikuti melalui akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang dan Facebook GKPB MDC Pangkal Pinang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Haleluya. Sebab Tuhan beserta kita, sumber kekuatan dan pengharapan. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib atas hidup kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
bila Engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita sudah tiba di penghujung tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2021. Satu hal yang perlu kita syukuri karena Allah senantiasa menyertai kita. Dan sepanjang tahun 2020 tentu ada banyak hal, anugerah berkat Tuhan yang terus kita nikmati, kita terima dan kita alami. Dan juga ada banyak hal yang mungkin kita belum peroleh di dalam setiap janji-janji Tuhan terhadap kita. Bahkan mungkin ada banyak hal yang tidak kita harapkan itu yang terjadi, itu yang kita alami. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Ia tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kalau hari ini ada hal-hal yang kita alami, yang kita tidak harapkan terjadi di dalam hidup kita, bukan berarti bahwa Allah tidak setia terhadap kita. Artinya bahwa Allah senantiasa setia. Ada banyak hal yang mungkin hari ini kita sudah dapatkan, tapi ada juga hal yang mungkin masih tertunda. Bukan sengaja Tuhan menundanya, tetapi waktunya jualah yang akan menggenapinya di dalam hidup kita. Sebagaimana Abraham dan Sarah di dalam penantian mereka terhadap janji Tuhan. Itu yang dituliskan di dalam Ibrani 11 ayat 11 sampai dengan 12. Dikatakan di sana, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, suatu cerita seorang setan akan pensiun. Yang bersangkutan terkenal sebagai setan yang sangat berpengalaman dan berhasil di dalam membawa manusia untuk meninggalkan Tuhan. Menjelang pensiun ia bermaksud untuk menjual semua peralatan yang ia miliki, yang selama ini dia gunakan. Pada hari ia menjual semua peralatan tersebut, semua setan-setan yang lebih junior dan dari seluruh dunia untuk berbelanja. Setiap peralatan yang ia jajakan dilengkapi dengan harga masing-masing. Ada peralatan yang namanya kebencian, iri hati, tipu daya, kesombongan, dan berbagai macam alat lainnya. Agak terpisah dari semua alat-alat tersebut, terdapat sebuah alat yang tampak sudah usang karena terlalu banyak digunakan. Namun, walaupun alat ini sudah usang, tetapi harganya yang sangat mahal dibandingkan dengan peralatan lainnya. Melihat alat itu, seorang setan yang junior bertanya kepada si setan yang akan pensiun, apakah nama alat ini dan mengapa harganya paling mahal dibandingkan dengan yang lain walaupun ia sudah usang? Si setan yang hampir pensiun menjawab, oh itu adalah alat yang saya beri nama kekecewaan. Ia paling banyak kupakai dalam bekerja. Itu sebabnya ia nampak usang. Ia yang paling mahal dibandingkan dengan alat yang lainnya. Sebab selalu mendatangkan hasil yang luar biasa. Tidak ada orang yang kebal terhadap alat itu. Entah orang Kristen atau bukan.
dengan mudah dapat dilukai dengan alat tersebut. Dan bukan itu saja, saat mereka tertusuk oleh alat itu, mereka tidak sadar bahwa akulah yang menusuk mereka. Justru mereka berpikir bahwa Tuhanlah yang membuat mereka menjadi kecewa. Karena itu dengan alat tersebut, aku dengan mudah membawa mereka untuk meninggalkan Tuhan. Memang itulah yang terjadi. Tidak sedikit orang mengalami kemunduran rohani. Mereka meninggalkan Tuhan oleh sebab merasa kecewa. Karena apa yang mereka harapkan tidak sama dengan realita yang mereka alami. Apa yang mereka doakan tidak sama dengan apa yang mereka dapatkan. Di dalam situasi seperti ini, tidak jarang muncul pertanyaan di hati yang bersangkutan. Tuhan, bila Engkau memang setia terhadap janjimu, mengapa hal ini aku alami? Memang pada saat orang merasa kecewa, salah satu yang sering dipertanyakan tentang kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Mereka bertanya, benarkah Tuhan itu adalah pribadi yang setia kepada firman-Nya? Pertanyaan ini menyangkut hal yang sangat fundamental. Sebab bila Tuhan tidak setia terhadap firman-Nya, maka berarti firman-Nya tidak dapat dipercaya. Dan apabila Alkitab, yaitu firman Tuhan, tidak dapat dipercaya, maka seluruh bangunan kita akan menjadi runtuh. Mengapa? Sebab pada dasarnya kehidupan kita berjalan oleh karena janji. Seluruh aspek kehidupan berjalan oleh sebab adanya janji. Contoh, seseorang bersedia untuk bekerja dari pagi sampai malam, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan mungkin sepanjang tahun, karena ia menerima janji bahwa di akhir bulan dirinya akan memperoleh imbalan atau gaji atas jerih lelah yang ia telah berikan. Janji yang telah diterima dari perusahaan tempat dirinya bekerja. Oleh sebab dirinya percaya bahwa pimpinan perusahaan tersebut akan bersikap setia terhadap janji yang telah ia terima. Maka ia bersedia membanting tulang di sepanjang bulan tersebut. Namun sekali ia meragukan kesetiaan perusahaan tersebut terhadap janjinya, dapat diperkirakan bahwa ia tidak akan bersedia bekerja sekeras seperti sebelumnya. Itu sebabnya apabila meragukan kesetiaan Tuhan terhadap janji Tuhan, terhadap janjinya, maka kehidupan yang bersangkutan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, dari hidup berharap dan bergantung kepada Tuhan, orang tersebut akan hidup dengan bersandar kepada kesanggupan dirinya sendiri serta mengabaikan peranan Tuhan di dalam kehidupannya. Jelas, kehidupan yang seperti demikian tidak akan berjalan di dalam kemenangan. Disinilah pentingnya untuk hidup meneladani Abraham, sebagaimana yang dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Dikatakan karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Usia Abraham sudah lewat. Artinya sama sekali tidak ada harapan lagi untuk memperoleh keturunan melalui Sarah. Namun apa yang terjadi dengan diri Abraham? Kecewakah ia terhadap Tuhan? Tidak. Imannya terhadap Tuhan dan janjinya tidak menjadi pudar. Alasannya adalah seperti yang ditulis di dalam ayat yang ke-11, yaitu karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Walaupun situasi yang ia alami semakin sulit, namun Abraham percaya Tuhan yang berjanji adalah pribadi yang setia. Selama 25 tahun Abraham harus bersikap sabar di dalam menantikan penggenapan janji Tuhan. Di saat itulah usia sudah 90 tahun. Ia belum kunjung juga memperoleh keturunan melalui Sarah. Di saat itu teman-temannya yang sebaya dengannya
sebaya dengan dirinya telah memiliki cucu atau malahan cicit. Sedangkan Abraham jangankan memiliki cicit atau cucu, seorang anak pun belum juga mempunyainya. Namun ia tetap tidak meragukan kesetiaan Tuhan. Sebagai akibat, setahun kemudian, di saat ia berusia 100 tahun, seperti yang dicatat di dalam ayat yang ke-12, dari satu orang, malahan orang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Apabila teman-temannya yang sebaya dengan dirinya hanya menurunkan anak cucu, maka Abraham menurunkan satu bangsa. Artinya Tuhan menghargai iman Abraham terhadap kesetiaannya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita tetap dapat meyakini bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia kepada janjinya, padahal yang kita hadapi bukan yang kita kehendaki. Bagaimana kita tetap dapat mempercayai bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak mengingkari janjinya, sedangkan antara apa yang kita harapkan dengan yang kita alami tidaklah sama alias berbeda. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hal yang ada di dalam kita dan kita perlu ketahui bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Ada jaminan kesetiaan Tuhan. Pertama, saudara, adalah kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Maka hal tersebut bukanlah tanpa dasar atau alasan. Ada banyak alasan sehingga dalam situasi yang bagaimanapun juga kita tetap dapat mempercayai bahwa Tuhan teruji di dalam kesetiaannya. Dua hal saja, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Pertama adalah kejujurannya. Kejujurannya merupakan jaminan bagi kesetiaannya. Tuhan adalah pribadi yang jujur, sehingga ia tidak mungkin berdusta. Di dalam Bilangan 23 ayat 19 ditulis sebagai berikut. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Apabila manusia mengucapkan janji dan kemudian ia tidak menepati janjinya, maka hal tersebut adalah bersifat lumrah. Memang seringkali manusia berjanji dan tidak mampu menepati janjinya. Ketika kita berkata kepada seseorang, jangan lupa ya untuk datang pertemuan esok malam ya. Dan orang itu menjawab, ya saya upayakan, saya usahakan. Semestinya kita sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Semestinya kita sudah mengetahui bahwa hal itu tidak akan mungkin yang bersangkutan datang. Kenapa? Karena dia berkata, saya upayakan. Ya, tadi hanyalah sekedar pemanis mulut saja. Di saat mengucapkan sesungguhnya, di dalam hatinya ia sudah berkata, aku tidak akan datang ke pertemuan esok hari. Nah, Tuhan bukanlah pribadi yang suka bermanis-manis kata. Ia juga tidak pernah berbohong atau berdusta. Bila dia berkata A, artinya A. Bila dia berkata B, artinya B. Ingat, tidak ada untungnya bagi Tuhan untuk membohongi kita. Tuhan bukanlah pribadi yang sama dengan orang yang mengirim SMS. Mama minta pulsa. Kalau orang mengirim SMS tersebut berusaha untuk mencari keuntungan dari orang yang termakan kebohongannya. Tuhan tidak pernah mencari keuntungan dari siapapun juga. Ia tidak memerlukan itu apapun juga. Oleh karena itu sama sekali tidak ada gunanya bagi dirinya untuk membohongi kita. Yang kedua, Allah tidak pernah berubah. Ketidakberubahannya, sifat Tuhan kedua yang menjadi dasar bagi kesetiaannya adalah ketidakberubahannya. Tuhan tidak pernah berubah. Dia bukan pribadi yang mencela-mencela, yang hari ini berkata begini dan esok berubah pikiran dan menjadi berkata begitu.
Manusialah yang sering berubah-ubah pikiran. Namun Tuhan tidak demikian. Apabila syair lagu yang populer di masa lampau berkata, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tidak demikian halnya dengan Tuhan. Di dalam Maliaki 3 ayat 6 ditegaskan bahwa Tuhan tidak berubah. Sebab bila Tuhan berubah, maka alam semesta ini akan porak-poranda sejak dahulu kala. Karena dia tidak berubah-ubah. Itu sebabnya dia adalah pribadi yang setia terhadap janjinya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, biarlah kita tetap menanti dan berpegang, berharap senantiasa kepada Tuhan, dan tetap tinggal di dalam Dia, karena Dia adalah pribadi yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai kepada akhir kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. 1 tahun telah kami lewati dan kami akan segera mengakhirinya. Kami berterima kasih buat segala kesetiaan Tuhan, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan-Mu yang tiada hentinya selalu ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan kami. Dan juga kami banyak hal yang kami alami yang tidak kami harapkan, namun itu yang terjadi di dalam diri kami. Namun demikian ya Tuhan, bahwa bukan berarti Allah tidak setia kepada kami. Namun segala sesuatu yang kami alami ada di dalam kendali Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami yang tidak kami harapkan, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Sungguh Kau Allah yang baik, yang terus menyertai kami. Dan kami akan sebentar menginjakkan kaki kami di tahun 2021 ini. Kami percaya Allah yang terus menuntun dan memberkati kami, yang terus memimpin dari setiap hari, langkah demi langkah kami. Engkau yang terus memberkati kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Allah yang hidup, yang terus memberkati kami, memelihara dan menjaga kami. Jemaat Tuhan, arahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Allah yang hidup, yang menyertai engkau. Allah yang hidup, yang memberkati engkau. Dan yang terus menuntun langkah demi langkahmu. Di dalam segala anugerahnya. Ia memberkati engkau dengan berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus. Yang terus menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuat yang engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021. Immanuel.